Pejabat Bupati Sorong Yenpit Moso melakukan kunjungan kerja ke distrik Sorong di Jalan Intimpura Kampung Maibo pada Selasa 24 Oktober 2023. Kunjungan ini pun dibarengi dengan tindakan konkret pembagian sembako dan makanan tambahan kepada masyarakat setempat. Kunjungan ini tidak lain adalah sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melihat secara dekat dan sekaligus memastikan masyarakatnya ada pada kondisi aman dan sejahtera. Pada kunjungan itu, ia pun menyempatkan diri duduk bersama masyarakat untuk mendengar secara langsung keluhan yang menjadi aspirasi untuk segera dipenuhi. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Selvin Jejit Mau, guru SD Negeri 5 Maibo, Kabupaten Sorong, Distrik Sorong. Saya sangat bangga dan bersyukur atas kehadiran PJ, Pejabat Bupati Kabupaten Sorong. Pada hari ini, tanggal 24 Oktober di Distrik Sorong. Ya, banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Bupati, kami sangat mengharapkan itu. Dan kami bangga sekali dengan kehadirannya. Banyak hal yang nampak ya, yang kami lihat selama ini, dan sungguh hari ini Bapak hadir di distrik kami. Saya sebagai guru yang saya mau sampaikan dari bidang pendidikan, kami selama ini mengajar mengalami kendala. Kendala yang kami hadapi yaitu di mana kami mempunyai keterbatasan ruangan. Ruangan kami hanya 3 ruangan dan itu membuat kami guru bermasalah dalam menghadapi murid, karena murid kami harus punya 6 ruangan. Jadi dengan itu kami menerangkan pelajaran karena kami sekat, maka kami tidak leluasa untuk menerangkan pelajaran kepada siswa. Akhirnya itu kendala. Jadi kami harapkan dengan ya kehadiran Bapak PJ di distrik kami dari saya selaku guru SD Negeri 5 Maibo sangat bangga, dan ini aspirasi kami dari dari sekolah, dari Dinas Pendidikan, dari SD Negeri 5 Maibo. Ya, itu. Dan yang kedua, kami juga guru semua tinggal di Sorong. Tidak ada rumah untuk guru, untuk perumahan guru yang layak supaya kami bisa tinggal untuk mengajar. Tapi puji Tuhan, saya rasa bahwa dengan hadirnya Bupati yang begitu antusias memperhatikan rakyat di bidang kesehatan, di bidang-bidang yang lain, kami juga mengharapkan bahwa kami dari bidang pendidikan, kami dari guru SD Negeri 5 Maibo, kami minta supaya mungkin Bapak bisa memperhatikan dan menjawab apa yang menjadi penyampaian saya di siang hari ini. Terima kasih. Yang berkenan hadir pada pagi hari ini serta Bapak Ibu undangan sekalian. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan kasih karunia-Nya kita semua boleh ada pada hari ini, hari Selasa tanggal 24. Hari ini saya ke sini ada 2 agenda. Yang pertama, saya ingin mau dialog langsung dengan masyarakat. Baik kepala distrik sendiri itu bicara tentang pemerintahan di sini, apa masalahnya, apa kendalanya, dan juga Ibu Kepala Puskesmas juga harus menyampaikan kepada saya ya jumlah pegawainya, fasilitasnya, peralatannya, dan pelayanannya selama di sini. Itu juga harus disampaikan. Tentunya juga saya dengar dari kepala-kepala kampung juga harus bicara, 1-2 orang begitu juga bicara tentang permasalahan pembangunan di kampung sini atau di wilayah pemerintahan distrik di sini. Mungkin juga guru, ya, dan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang ada di sini juga bicara. Karena saya orangnya itu dari dulu sampai hari ini itu tidak mau dengar saja di ruangan kerja saya. Karena yang lapor ke saya itu hanya mengenakan telinga saya, tapi fakta di lapangan itu beda. Ya, gitu. Ternyata di lapangan itu berbeda. Nah, sehingga selama saya di sini hampir mau 14 bulan ya, itu saya sudah keliling dari 32 distrik ini, saya sudah jalan sudah 28 distrik, tinggal 2 lagi.
Dari 226 kampung itu kan satu distrik itu kan ada berapa kampung. Jadi kalau saya hitung secara keseluruhan itu saya sudah jalan 198 kampung. Gitu. Jadi permasalahan yang di distrik ini tentunya pertama ya terkait dengan infrastruktur ya sarana prasarana yang ada di distrik ini. Ya, tadi saya masuk dari bawah itu jembatan dan jalan ini ya becek. Jalan juga tidak sesuai. Kalau kantor distrik pemerintahan itu kan minimal harus ada jalan yang aspal atau cor. Masuk di sini. Yang kedua, jembatan yang dari bawah naik. Jembatan dari bawah naik. Karena ini akan mengganggu atau merusak fasilitas atau sarana prasarana yang Bapak Ibu gunakan, misalnya guru, suster, mantri yang punya motor datang di sini kan kasihan kan, lari di sepanjang jalan ini kan rusak, uang habis saja untuk perbaiki motor. Pembangunan itu harus merata. Tugas pemerintah harus menjamin kesejahteraan masyarakat itu harus terpenuhi. Sehingga masyarakat ini merasa aman dan nyaman. Dan masyarakat mengatakan bahwa kami ini warga negara Indonesia penduduk Kabupaten Sorong. Nanti hari Jumat saya perintahkan PU datang survei dari depan sana sampai di belakang sana. Oke, saya pikir jalan dan jembatan sudah oke. Kita pindah ke gedung ini. Kabak pemerintahan. Ya. Ini untung karena kantor tinggal jauh, karena pohon-pohon dan bukit-bukit ini dia pele ini. Kalau dia tinggal di kilo 16 di jalan situ, orang akan bilang kantor distrik, orang tinggal di kota baru macam apakah? Iya tuh. Rumput naik, gedung mungkin tidak terurus, lampu mati itu kan. Jadi ini wibawa pemerintah. Jadi kita kalau bisa direncanakan dibenahi ya. Benahi yang rusak-rusak sedikit. Bikin itu papan nama sekdis, kaur apa, kepala distrik punya ini harus bikin semua bagus. Pak kepala bagian pemerintahan harus ingat itu. Yang berikut, saya harap juga pegawai di sini harus ada di tempat. Tapi dengan catatan perhatian tanggung jawab dari Pak Kepala Distrik harus lihat mereka punya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, ya Doran punya kesejahteraan yang lain itu juga harus dilihat. Ya, karena mereka tinggal jauh-jauh, mungkin ada juga yang tinggal di kota Sorong sana, baru lari dari motor ke sini atau naik taksi atau naik ojek ke sini dong. Ya itu juga jadi harus di. Terus ya ini ada dinas pendidikan ikut juga ya. Terada toh? Tidak. Oh. Iya, Pak Kabak Pemerintahan saat itu. Kalau kunjungan kerjanya Bupati kemana-mana ke distrik seperti ini, itu minimal OPD-OPD terkait itu harus ikut dalam kunjungan kerja. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, ya dinas-dinas yang lain itu harus ikut. Karena kita dialog begini, saya bicara, masyarakat bicara, apa yang masyarakat bicara itu harus kita dengar. Kita lihat, kita dengar, kita catat. Supaya kita pulang itu nyusun programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan tinggal di meja, di kursi sana baru tinggal main kira-kira saja, duduk tulis-tulis. Akhirnya program ini tidak ada manfaat bagi masyarakat. Bangun tapi, contoh misalnya bangun pasar. Di berapa desa bangun tapi pasar kan tidak dipakai, manfaatkan. Akhirnya kan mubasir juga. Dinas Pendidikan nanti, ya kalau bisa kita per distrik ya. Supaya kita tahu angka pengangguran, angka putus sekolah itu anak-anak kita ada berapa orang. Khusus untuk distrik ini, kalau bisa Pak Kepala Distrik dan Dinas Pendidikan nanti koordinasi dengan Dinas Pendidikan dengan Ibu Kepala Sekolah, kita data dan catat data anak-anak kita yang putus sekolah. Nah, supaya kita harus tahu penyebabnya. Misalnya angka putus sekolah itu di 9 kampung ini, di distrik Sorong ini,
Anak-anak yang putus sekolah di SD itu misalnya ada 40 orang. Anak-anak yang putus sekolah di SMP itu ada 25 orang. Nah, baru nanti kita bisa pikir masalahnya kenapa dia tidak sekolah. Apakah masalah ekonominya kah? Ataukah apa masalah kesehatannya kah? Ataukah memang karena dia karena ikut perkembangan di situasi perkembangan ini sehingga dia terpengaruh kah? Atau mungkin karena perhatian kasih sayang dari mama dan bapak tidak memberi kasih sayang kepada dia kah? Supaya kita tahu masalahnya. Begitu, kalau tidak kan, saya mau kasih tahu, ketorang orang Papua yang rambut keriting dan kulit hitam sudah sedikit. Sekarang provinsi sudah ada, mata air kehidupan sudah dekat. Baru sekarang kalau anak-anak sekolah kita mau mekarkan Kabupaten Malamoy, Kabupaten Kelabra, siapa yang kerja kalau anak-anak kita ini putus sekolah? Iya kan? Jadi mereka ini adalah generasi emas, pemimpin masa depan, orang Moi, orang Papua, orang Indonesia yang ada di Kabupaten Sorong ini. Jadi kita harus, bapak-bapak dan mama-mama dorang, dan juga kepala kampung, pekerjaan rumah yang paling besar adalah bagaimana beri perhatian untuk asuh dan didik anak-anak, dan bina mereka untuk harus mereka sekolah. Gitu. Kalau mereka tidak sekolah, masa depan tidak ada. Mau kerja di mana? Tidak akan mungkin. Nah, karena kalau mereka tidak sekolah, mereka tidak jadi tuan. Larinya hanya ke Aibon, apa namanya? Iya, miras, pergaulan bebas. Itu masalahnya. Saya bicara agak lama sedikit karena saya baru pertama datang. Tapi ada makan kah? Kamu cari kue di mana kah sekarang, telepon. Penting ada minum kue kotak kah? Udah duduk sini harus makan. Paling tidak kue kotak lah, bisa dapat 100 kah? Kasih masuk saja. Kabak bisa. Minum juga belum ada tuh? Minum untuk ini. Minum kan haus. Kalau lapar, Pak Kabak, pesan kue saja kue kotak kah? Kalau nasi kan lama kan? Kue kotak saja. Bisa sampai 100 ini kah? Sudah, 150 sudah. Supaya anak-anak dan lain-lain sudah berapa semua. Pesan kue 150 dengan air itu apa? Aqua gelas itu. Ini kalau tuh datang temu dari masyarakat itu harus minimal ada pinan, ada sini. Karena di sini mungkin kebanyakan itu petani. Jadi pekerjaan kami di sini berkebun dan beternak. Jadi ada masalah 5 tahun terakhir ini, orang curi kami punya sapi di tempat kami ikat sapi di lahan-lahan kosong. Orang potong di situ, lalu bawa semua dagingnya, kasih tinggal kotorannya. Lalu ada teman-teman kami lain yang sepekerjaan pergi lapor di polisi, tidak ada jawabannya. Kalau saya pribadi 2 tahun terakhir ini ada 4 bapak, tapi saya tidak laporkan ke polisi. Tapi bukti-bukti semua masih ada. 4 ekor sapi bapak, saya ikat di dekat kebun. Sapi. Orang potong di situ, ambil semuanya, cuma kasih tinggal kotorannya. Malam mereka datang, apalagi kalau hujan-hujan. Walaupun pemerintah kasih bantuan sapi di sini untuk masyarakat dan untuk saya sementara memang belum, tapi untuk masyarakat lain. Tapi kalau pencuri ini dipiara bapak, saya pikir sama saja. Oleh sebab itu bapak, artinya mungkin ada petunjuk kami mau kemana supaya kami ada solusi supaya sapi ini yang merupakan pekerjaan kami ini tetap kami masih lanjut. Karena itu saja harapan kami yang merupakan petani di distrik ini bapak, dengan berkebun. Jadi mungkin itu saja bapak, terima kasih. Saya tinggal di Kampung Pelagana, nama Matius Dimar. Kapolres ini kan ketika menerima laporan kalau ada terjadi pencurian atau pencurian sapi ataupun ternak. Lalu yang kedua perlu juga dari kampung atau masyarakat kita sendiri juga harus
bagaimana supaya sapi itu jangan dicuri. Ya, mungkin kalau sudah mau gelap-gelap ya mungkin tarik datang dekat kah? Atau mungkin tidur begitu pakai perasaan kah? Kan orang tua dulu begitu, kalau tidur, kalau bala-bala ini kayaknya kebun ada orang masuk ini, rumah ini ada orang masuk, entah. Nah, sehingga mungkin jalan sambil cek-cek. Tapi harus waspada juga, karena begal banyak. Keluar tiba-tiba kalau orang sudah jahat, lihat tadi dia kan tidak cara lain, pasti dia akan lakukan perlawanan kepada kita. Nah, itu juga harus diperhatikan. Yang ketiga, kalau bisa Pak Kepala Distrik dengan Kepala Kampung ambil satu lahan di sini, toh, mungkin lahan yang nanti mungkin harus lihat tempatnya rumput hijau atau tempat untuk makanan ternak ya. Ya kalau misalnya ada 2 hektar ya sudah jadikan situ semua saja, toh, baru dipagar, ya dipagar. Kalau misalnya ternak sapinya banyak ya. Kalau hanya cuma 4-3 ya itu ya mungkin dipikirkan ya bagaimana caranya. Tapi kalau banyak, pakai solusinya adalah harus siapkan satu lahan, baru pagar dia, baru nanti makan rumput di situ. Kalau sudah habis sampai lagi rumput tempat lain datang kasih makan di tempat itu. Gitu. Nah, hal yang sama juga saya sudah sampaikan sama beberapa OPD. Kita ini harus kalau ada pengadaan mau bikin program apa itu, jangan barang-barang semua belanja di sana. Mau belanja TK datangkan dari Surabaya, mau belanja peralatan rumah tangga belanja dari Surabaya. Uang kan di sana, baru di sini. Uang nggak bergerak, uang tidak jalan. Masyarakat ini nggak dapat apa-apa manfaatnya. Jadi di sini kalau memang hanya cuma selisih ada 5.000, biasa kan orang mau belanja di luar itu kan partai ya, jumlah yang banyak dengan harga yang terjangkau. Tapi kan sisi lain kita rugi. Karena uang kita bawa miliaran belanja di Surabaya, uang bergerak di sana bertambah, kita di sini uang berkurang. Karena uang keluar. Gitu kalau orang ekonomi berpikirnya. Jadi makanya saya perintahkan tidak ada orang tahun ini selama saya sini, kecuali nanti saya sudah pindah. Saya kembali ke provinsi aja. Baru kamu pengadaan lagi. Begitu. Ya maksudnya hal-hal ini supaya masyarakat kita dapat manfaat. Begitu. Kalau tidak kan percuma kan begitu. Makanya saya selama kemana-mana saya sudah kepala dinas. Kamu percaya ke kampung-kampung, ke pasar-pasar itu kasih masuk kamu punya dompet itu ada uang. Supaya kalau ke sana mama dulu yang jual rica, kah, bawang, kah, tomat, kah, pisang, kah, pinang, kah, kamu belanja beli supaya mereka juga ada uang dapur menyala, ada isi dompet, asap dapur menyala. Kan mereka makan kenyang dan bahagia di situ. Ya, saya pikir begitu ya. Dengan fasilitas yang ada atau yang terbatas, tapi untuk pelayanan kami selalu stay di lapangan. Kadang masyarakat juga mungkin bilang, petugas kenapa tidak ini kita lihat? Halo. Karena kami bekerja, tapi kami juga punya. Halo. Saya juga berpikir untuk keselamatan kerja untuk teman-teman. Kalau hujan. Halo. Lagi ini kan pohon atau licin, banjir. Ya, saya bilang kamu lihat kalau sudah cuaca ada reda baru naik. Dan sampai selama ini kita bekerja dengan teman-teman yang ada menggunakan roda 2 karena mungkin itu cepat. Kalau mobil ini, mobil puskesmas kita bisa keluarkan untuk mungkin ada kegiatan di kampung, kegiatan puskesmas atau ada hujan untuk yang sakit. Karena ya banyak hal yang menjadi satu pertimbangan kami. Jadi kami selalu siap ada. Terima kasih untuk masyarakat yang selalu sudah bekerja sama dengan kami. Ada yang ada, bapak kepala kampung yang ada, untuk masyarakat yang ada. Terima kasih untuk kerjasama. Kami bekerja, kami tidak bisa menilai kami pekerjaan atau kinerja kami. Dan nanti menilai kami yang pasti masyarakat yang ada, kepala kampung yang ada. Dan kami siap, apapun itu sebagai bahan koreksi bagi kami. Mungkin nanti hari dari saya dan Kamis tiba ya? Tadi mungkin Bapak dari sini. Insya Allah kita tatap muka dengan penyakit-penyakit yang ada di masyarakat di Puskesmas Solo. Ya, kita melihat kita kembali dengan situasi keadaan alam. Kalau mereka lagi Karena kita lihat kalau ada hujan terus apa ya pastinya distrik Sorong ini ya jembatan yang baru itu dengan jalan panas hujan berarti
kita kembali ke ISPA. Saya lagi dialog dengan masyarakat di sini. Kami punya laporan Saya sumber besar penyakit. 3 menit saya telepon balik ya, supaya nanti Pak bicara langsung. Selama ini Ya. untuk tahun terakhir Ya. masih tertinggi di ISPA. Karena itu selalu berhubungan dengan anak-anak. Jadi mungkin ISPA yang masih Penyakit apa? lebih tinggi. ISPA Bapak ya, infeksi saluran pernapasan. Oh iya ya. Dengan banyak hal karena hujan, mungkin karena keadaannya. Dan laporan terakhir untuk Bapak kasus stunting, kami sudah mengupayakan dari Puskesmas untuk dana PMT karena kami tahu bahwa itu prioritas pertama dari pusat dan juga dari Bapak Bupati. Dengan kasus yang ada, kami punya sampai saat ini terakhir untuk dalam pemantauan dari Puskesmas sendiri, dan itu tidak kami sendiri. Data yang kami sudah temukan, ada pertemuan dengan masyarakat kampung yang ada, khusus kader kampung dan kepala kampung, kami sudah berkoordinasi, Bapak Distrik juga, kami punya data yang ada dari Bapak minta maaf dari selama 2 tahun terakhir ini, hanya dari 9 kampung kami berjalan dari 2018, mungkin di pertengahan tahun terakhir, ada 3 kampung yang tidak proaktif, tapi itu sudah menjadi satu laporan ke Bapak Distrik, dan yang berjalan sekarang cuma 6 kampung. 6 kampung karena semua 9 kampung. Dan itu semua proaktif dalam pelayanan. Kalaupun masyarakat tidak datang, petugas sudah tunggu di lapangan di tiap-tiap posyandu. Mungkin itu yang menjadi satu yang tadi saya sebutkan bahwa untuk kasus stunting, kami di sini ada 6 ya. Kita punya ada 26 kali ini ya, 62 jumlah yang kasus 52. Di sini terbagi, kalau untuk petugas gizi, izin Bapak, kemarin Pak Distrik sudah sampaikan, kami sudah buat dalam pelaporan untuk presentasi, cuma karena Bapak bilang kita ini fokus, jadi kami sudah siap untuk kami punya data kampung, data Puskesmas. Saya cuma laporkan secara lisan bahwa berjalan dari bulan Maret sampai sekarang, berapa kampung untuk 6 kampung ini berjalan. Malahan dari kasus mungkin saya ambil contoh di Kampung Kadiwala, dari 7 kasus kami penawaran dalam pemberian makanan untuk dengan kader kepala kampung. Akhirnya bulan berikut semua kembali normal. Mungkin ada PR, mungkin ada beberapa kampung yang nanti kerjasama lagi, karena saya juga bilang untuk dana kampung dari ini kami tidak intervensi. Yang penting kalau ada informasi dari kampung bersedia, kami sama-sama bekerja sama. Jadi mungkin untuk kasus stunting ini, dari angka yang tadi saya bilang 52 itu, gizi buruk cuma 1. Gizi buruk 1, yang lain mungkin berkaitan dengan ada 3 indikator yang sudah diberikan dari BPPGM, bahwa mungkin yang pendek, atau ada penyakit penyerta. Jadi tidak semua itu disebut karena makanan, banyak hal yang sudah ada, kami sudah sendiri diskusikan itu dengan petugas atau tim gizi kami. Mungkin itu saja dari saya. Waktu saya kembali. Saya harap begini, pelayanan kesehatan ini memang kalau kita mau melihat kondisi kita hari ini ya real ya. Itu memang ada keterbatasan dan ketersediaan fasilitas, SDM, peralatan dan lain sebagainya. Tapi yang saya harap adalah kata kuncinya itu apa kata hati. Masyarakat ini ada yang sakit itu datang ke puskesmas, tapi ada yang sakit tinggal di rumah mereka. Ada yang sakit langsung pergi ke rumah sakit umum. Tapi yang saya harapkan adalah paling tidak kepala puskesmas harus membangun satu sistem informasi yang terupdate mungkin setiap minggu tentang masyarakat kita yang menyebar di 9 distrik ini,
Ya dengan segala jenis penyakit tadi, mungkin saja karena masalah jangkauan mereka ke puskesmas tidak bisa karena masalah transportasi, masalah biaya dan lain sebagainya. Bagaimana kalau ibu kepala puskesmas punya sistem informasi di mana ada admin di kampung yang memberikan informasi tentang ada masyarakat yang sakit di kampung yang tidak bisa bertindak sendiri ke puskesmas, tapi kepala puskesmas dengan perawatnya langsung datang ke rumahnya untuk melayani. Gitu. Bisa toh? Iya. Jadi itu bisa dilakukan apabila pasien itu memang sakitnya itu sedikit, apakah sedang atau berat. Lalu tindakan itu dilakukan. Saya berharap sekecil apapun pemeriksaan, tensi, pelayanan obat dan lain sebagainya, semua dilandasi dengan doa. Ya. Kalau masyarakat kita yang pasien itu melihat, oh ini saya punya anak laki-laki datang mau lihat saya, atau anak perempuan datang lihat saya, dia baru lihat kita saja, dia sakit tadi tadinya dia langsung sembuh. Karena psikologi tadinya. Nah, nanti setelah kita layani dia, kita berdoa, lalu kita layani. Setelah kita berdoa, dia akan yakin bahwa doa yang Bapak Ibu panjatkan itu pasti dia akan mengalami satu mujizat atau satu pemulihan dari kesehatannya. Yang ketiga baru tindakan dengan obat-obat medis. Itu yang saya maksudkan. Sehingga dengan demikian saya berharap, ya saya waktu di sini juga tidak lama. Ya kalau jadi bupati 5 tahun kah begitu baru kita bisa atur yang detail-detail begini. Kalau hanya cuma 1 tahun begini, sekarang duduk bicara, besok masih pikir, lusa masih mau rencanakan, pulang mau bikin, oh masa sudah selesai waktu berjalan. Iya kan? Nah, jadi kita mau lakukan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kita. Misalnya begini, jangkauan kepala puskesmas mau melayani masyarakat tapi tidak ada mobil. Kita adakan mobil itu melalui dana otonomi khusus pengadaan mobil itu, mobil mobile yang keliling untuk melayani masyarakat kita. Mobil itu mungkin multifungsi kah? Ya semua di dalam. Sekarang sama seperti yang tadi, tapi kita hanya ganti dia labelnya itu mobil keliling puskesmas ya. Ya. Mobil otsus begitulah. Kita pakai uang otsus supaya melayani masyarakat Mama Papua dan semua orang yang ada di sini adalah orang Papua. Itu dilayani dengan mobil itu. Nah, itu yang kita pikirkan ke depan. Yang berikut, ya saya pikir inisiatif dari Ibu Kepala Puskesmas untuk beberapa anak-anak kontrak ya, itu juga sangat bagus. Cuma nanti bisa tetap koordinasi dengan Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas ya, karena terkait dengan beban belanja, beban anggaran dan lain sebagainya. Itu juga harus dipikirkan. Kalau ada inisiatif dari Ibu, ya saya pikir boleh. Tapi yang sisi lain nanti masalah mereka punya status ya. Mungkin kerja 3 tahun, 4 tahun, berharapkan mereka juga harus menjadi pegawai. Nah, itu juga yang harus didiskusikan dengan dinas. Begitu. Oke, jadi itu yang saya sampaikan. Dan yang berikut apa ya? Kepala Puskesmas, Bu Dokter juga sudah ada. Ya karena ini juga masalah tadi, ini juga umumnya semua masalah jalan, jembatan, jangkauan kemana-mana ini juga yang akses ya. Itu jadi saya telah dengar tatap muka hari ini dengan aspirasi dari masyarakat. Saya bicara dengan Pak Kadis. Halo Pak Kadis. Ya siang Pak Kadis, ini saya lagi ada tatap muka dengan masyarakat di distrik Sorong 9 kampung. Itu akses jalan dari Osok terus sampai sebelum ke kantor distrik itu kan ada jembatan yang putus.
Terus dari sebelah naik dari puskesmas itu juga ada jalan jembatan yang tanah numpan ya, basah dan becek ya. Iya. Di situ di apa distrik dan puskesmas ini. Ya, masyarakat itu bicara pada masalah jalan dengan jembatan. Jadi bisa 2024 ini Pak harus programkan dan laksanakan kegiatan pembangunan jembatan dengan jalan itu di tahun 2024. Iya Bapak ya. Yang jembatan ya dengan jalan itu. Iya Bapak. Iya. Oke, saya pikir begitu ya Pak Kepala Dinas, Pak Kadis. Iya Bapak, siap. Nanti kalau bisa ada tim Kak ke sini untuk survei di puskesmas itu ada apa struktur tanah Kak, lahan di situ yang mungkin tidak penyangga kantor, karena nanti kalau dikhawatirkan kalau gempa atau ini bisa jadi longsor dan kantor ini gedung ini bisa rubuh ini. Baik Bapak. Ya, kemarin itu kita fokuskan untuk yang jembatan ke kantor listrik sama jalan ke Anjani Bapak, itu yang itu tahun ini. Tapi jembatan belum dibangun tuh? Belum. Oh, yang tadi yang sebelah, tapi jembatan umum yang sebelah ini. Nanti besok Kak, selesai suruh staf tim lain turun ke distrik sini untuk survei. Boleh Bapak. Iya. Boleh Bapak. Oke. Siap. Iya, kasih ya. Iya. Terima kasih Bapak. Iya. Oke, saya pikir jalan jembatan sudah ya. Nanti timnya turun ke sini. Oke, saya pikir untuk kepala desa sudah, kepala sekolah. Singkat. Ya.